kesempatan kali ini. Perkenalkan saya sebagai calon guru pemuda ini untuk mendesiminasikan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu santai saja, relax saja, karena ini kita anggap saja rekreasi, kita ngobrol biasa, hanya berbagi ilmu ringan saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti juga bisa menjadi bekal pembelajaran di tahun. Baik Bapak Ibu, mohon perkenalkan saya Omar Ibrahim SPDSPI Cipta Angkatan ke-10 dan 2022. Hari ini akan menyampaikan tentang budaya positif. Seperti apa sih budaya positif? Ini fasilitator, kemudian tulis saya dan saya sebagai pembicara. Dilanjutkan, saya ingin membuat sebuah kesepakatan kelas yang mohon nanti mungkin HP kode saya, kemudian sepakat ya? Sepakat. Kalau sepakat maka nanti kalau ada yang ingin berbicara atau ingin mengajukan pertanyaan, silakan mohon. Sepakat ya Bapak Ibu? Kemudian menghormati yang sedang berbicara. Sepakat. Yang mau terakhir mengikuti instruksi. Yang berikutnya aktif dan responsif. Kemudian yang terakhir menjaga kebijakan. Terima kasih. Kemudian apa sih latar belakang dari pelaksanaan budaya positif ini? Latar belakang dari saya ini memenuhi tugas LMS guru pemuda di modul 1.4 Aksinyata modul 1.4 budaya positif. Kelak Bapak Ibu kalau mengikuti calon pemuda ini juga akan Bapak Ibu lakukan. Tujuannya adalah dasarnya adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan SDM Sosial Pendidikan. Kemudian peta konsep kegiatan kita hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini nanti yang akan saya materi yang akan saya sampaikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Seperti apa sih restitusi itu? Kemudian nanti keyakinan kelas seperti tadi yang sudah saya contohkan buat keyakinan kelasnya saja. Berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu seperti apa. Yang terakhir restitusi dan 5 posisi kontrol seorang guru. Restitusi, segitiga restitusi itu seperti apa? Baiklah Bapak Ibu, kira-kira apa sih budaya positif itu? Apa saja budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang bertujuan pada murid dapat menjadi manusia merdeka, yang mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis. Jadi itu harus kritis, bermuhafazah dan bertanggung jawab. Berikutnya disiplin positif. Jadi dari kepala ini saya ambil satu-satu. Disiplin positif ini menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin itu kira-kira tidak terbentuk dari hukuman dan hadiah. Selama ini kita cenderung memberikan hukuman dan hadiah ya. Yang dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Baik, sedikit semangat dari Bapak dari Kiai Bapak tentang pemikiran proses pelatihan sikap tunggal
Bunyinya gimana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewujudkan. Kita tidak keras-keras, tetapi itu sama saja. Seperti kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, disiplin diri, maka kewajiban penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi disiplin itu memang harusnya tumbuh dari dalam diri masing-masing, tidak tumbuh dari orang lain. Tapi manakala disiplin itu tidak bisa tumbuh dari dalam diri, maka penguasa boleh melakukan membentuk disiplin itu dari contoh seperti kita. Bapak Ibu dulu masih ingat zaman ketika kita masih perlu, tapi itu kan disiplin hanya berlaku pada sebagian orang. Ada yang berangkat jam 8, jam 9, itu zaman itu. Tapi hari ini dengan dipaksa oleh penguasa, maka bentuknya menjadi seperti itu. Kira-kira itu gambaran yang saya lakukan. Berikutnya, ini pengertian mardika. Kalau istilahnya Pak Kiai Jayawatara di dalam bukunya itu, mardika itu ikut jarwanya orang melepasi pamrih. Nanging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kita, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini contoh disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Datang tepat waktu, kemudian memakai seragam lengkap, kemudian optimalisasi pojok baca. Saya kira kita sudah punya, bagus juga. Berikutnya upacara bendera, tertib dalam pembelajaran, kemudian taat berbakti. Kemudian nilai kebajikan universal. Apa saja sih kebaikan yang bersifat universal tanpa terkait urusan agama, ada dan sebagainya, tapi dapat berlaku di semua di dunia ini sama. Pertama, sikap baik, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan ini. Kemudian kalau berdasarkan dari profil pelajar Pancasila, ya ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak luhur, mandiri, bergairah kritis, berpendidikan berkembang, dan berteknologi. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia Education Foundation, cinta Tuhan dan ciptaan. Saya kira semua agama kan sama. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Saya kira semua kebijakan kebajikan universal ini dapat berlaku tidak hanya di SD Pasar Jamil 3, apalagi hanya di Pasar Jamil, tapi berlaku di seluruh dunia. Berikutnya SPK saya lewati ya, karena masih lewat. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Diana Rosen dalam bukunya Restruksi School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa maksudnya? Ini adalah tingkat rendah dari seseorang atau dari anak-anak. Jadi anak-anak itu cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku seseorang. Biasanya orang ini yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau saya tidak lakukan, saya dihukum apa? Ini ternyata motivasi paling
bersifat dari orang lain, sebabnya dari orang lain, tidak dari dalam. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kedua, juga sama motivasi eksternal. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dimotivasi seseorang melakukan disiplin. Berikutnya, yang ketiga ini yang paling puncak, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka rasakan. Jadi orang yang dengan motivasi akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini atau nilai-nilai lebih besar kebaikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi akan timbul dari dalam, tidak dari faktor eksternal. Ini dari dalam diri akan timbul. Jadi anak-anak ini harus dimotivasi kira-kira nanti disiplin itu timbul dari diri. Akan jadi apa saya ketika tidak berperilaku. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Disiplin itu juga berkaitan dengan kebutuhan dasar seseorang. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini kebutuhan dasar yang mendasari seseorang melakukan disiplin atau tidak, baik itu berdasarkan faktor eksternal maupun internal. Yang pertama, bertahan hidup. Seseorang akan melakukan disiplin kita manakala itu berurusan dengan bagaimana dia bertahan. Bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini berkaitan dengan berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kasih sayang ini terkait semua butuh kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Seseorang butuh penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, memiliki rasa hati. Ini setiap orang membutuhkannya. Berikutnya, kebebasan. Seseorang butuh kebebasan, kebutuhan akan kemandirian. Jadi boleh melakukan sesuatu secara mandiri. Kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu bebas. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, misal bermain dan tertawa. Kan besar itu apa identifikasinya seseorang itu senang dan tidak senang itu kan ada apa tertawa. Kemudian bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Saya ulangi, ada beberapa teori tentang hukuman, kemudian konsekuensi, dan segitiga restitusi. Manakah kira-kira ini kan sebagai evaluasi diri masing-masing. Apakah saya juga sebagai kepala sekolah juga mendalami ini? Saya termasuk yang mana dari ketiga? Karena yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru, ada yang bersifat hukum, ada yang bersifat
bersifat konsekuensi. Kalau kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya ya itu namanya. Kemudian ketiga restitusi. Identitas gagal kalau kita itu menjadi melaksanakan hukuman. Tapi kalau yang berkaitan dengan disiplin, identitas sukses itu ya disiplin, terbentuklah disiplin. Kalau hukuman itu bukan disiplin, Pak. Jadi kalau konsekuensi dan restitusi ini masih masuk ranah disiplin. Seperti yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kan hukuman. Contoh, menghukum anak, saya juga pelek, kan menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau kamu terlambat, kamu nyala sama orang yang kamu bertanggung jawab, itu konsekuensinya. Kalau kamu merusak barang orang lain, kamu harus menggantinya. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi bukan pilihan. Jadi ada pilihan. Kalau menurut kamu, kalau kamu merusak barang lain, kira-kira apa yang harus kamu? Jadi anak itu tidak dipaksa dari luar, tapi dari dalam. Kemudian kalau hukuman itu akan menimbulkan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Bapak itu pasti pernah kena pukul guru ya? Dulu waktu sekolah. Sering ya? Sering. Bilang nggak kelihatan? Sesekali waktu akan ingatkan. Jadi jangka panjang, Pak. Jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau kamu harus mengganti ini, ya kamu merusak, kamu ganti, enak. Tapi jangka waktunya pendek. Setelah itu jangka waktunya akan terlupakan. Kemudian menguatkan, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Malah menguatkan kalau kamu bersalah, kamu bertanggung jawab. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Kira-kira apa yang bisa? Kembali lagi ke dalam. Kemudian kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, hanya berfokus pada korban saja. Sementara itu juga korban, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, mengganti barang bisa diganti, Pak. Tapi korban, perasaan korban tidak bisa diganti. Bisa merusak barang temannya, tapi barang temannya bisa diganti. Tapi perasaan hancurnya perasaan tidak bisa. Tapi kalau restitusi korban mendapat ganti. Jadi tujuan paling tidak dia korbannya diganti, kemudian pelaku meminta maaf sehingga perasaannya juga terobati. Jadi fokus di situ. Dia kalau hukuman murid atau anak kata sakti, jelas ya. Bapak Ibu ketika kita melakukan hukuman kepada anak, misalnya kita jemur aja di rumah, itu terjadi itu. Tapi kalau konsekuensi, ya anak dibuat tidak nyaman. Kalau kamu terlambat, kamu harus bertanggung jawab, misalnya bersihkan kamar mandi. Ya, pilihannya kan itu. Jadi pilihan. Jadi anak tidak nyaman, kamu bertanggung jawab untuk menyapu halaman, itu tidak nyaman. Kemudian kalau restitusi, murid dan anak akan mendapatkan penguatan. Contoh, kamu semua orang bisa melakukan kesalahan, bisa saja terlambat, tapi kamu konsekuensinya apa? Kemudian apa bentuk bertanggung jawab? Ya kira itu. Saya akan perjelas lagi di itu. Kemudian hukuman itu berperilaku pasif agresif meningkat. Artinya anak kalau sudah dihukum, bukan apa? Nurut. Double game. Ketika anak kita hukum dengan hukuman, dia akan merasa begini. Terus mari dihukum, terus mari disepuluh. Itu tak hukuman. Dia akan lebih agresif, dia akan terulang lagi melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau konsekuensi ini mampu melakukan penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau kamu tidak pakai sepatu ya silahkan ikuti pelajaran tapi tidak bersepatu. Ya, gitu. Dapat bertahan. Tapi kalau pakai restitusi ini tidak bertahan.
Yang terakhir, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi anak di mindset untuk takut itu hukuman. Jadi di dalam saya kalau nggak begini nanti dihukum. Nah, ini yang dimaksud. Tapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan seperti itu terus dari dulu. Ini konsekuensi. Kalau anak melakukan apa, kan dimonitor terus kan. Kemudian kalau eksekusi, murid belajar bertanggung jawab itu perilakunya sendiri, tertanam dari dalam diri. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan pada slide ini. Ini kira-kira contoh hukum apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tidur di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Atau berjemur di lapangan, misalnya. Ini contoh hukum. Kalau ini contoh konsekuensi. Menumpahkan air di meja tulis karena tersentuh rasa belajar. Membersihkan. Jadi membersihkan. Menumpahkan ya dibersihkan. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu juga masuk konsekuensi. Contoh bisa tidak kerjakan kalian tulis ini 100 itu contoh konsekuensi. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini contoh konsekuensi. Ya, nanti restitusi dibahas di belakang ya. Keyakinan kelas, saya beritahu keyakinan kelas itu kelanjutan dari peraturan kelas, Pak. Kalau peraturan itu kan mengikat, hukuman, sanksi kan gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu menundukkan diri dari. Jadi keyakinan kelas ini, mohon Bapak Ibu nanti tahun depan bisa membuat keyakinan kelas yang berdasarkan hasil bersama. Dilihat peraturannya apa, sepakat enggak? Jadi kesepakatan bersama. Sebelum menjadi keyakinan itu kesepakatan dulu, sepakat enggak? Jadi peraturan dibahas di sini. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas, memiliki kekuatan kegiatan curah pendapat. Jadi sepakat ya, bagaimana? Kalau sudah waktunya masuk ya. Sepakat semua dibuat menjadi keyakinan. Kemudian keyakinan kelas ini ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Setiap bulan itu paling tidak keyakinan itu diperbarui. Mana yang sudah terbiasa itu bisa jadi dengan peraturan yang sudah berjalan, yang belum berjalan. Kira-kira begitu. Kemudian hukuman dan penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kalau kita menjanjikan sesuatu, saya sebagai kepala sekolah pada ibu, lek sampai besok ini tak lihat dia. Itu saya sama dengan menganggap bapak itu tidak mampu. Gitu. Sama dengan kepada anak. Jadi anak-anak kalau kita menjanjikan hadiah, kalau kamu bisa begini, kamu tak kasih hadiah, itu sama dengan menganggap dia tidak mampu. Kan berarti dia teropsi untuk mampu kan? Tapi kita menganggap membuat anak itu secara dapat jangka panjang itu anak dapat tidak. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi pilihannya dua, dia akan tidak mampu atau tidak mau melakukan. Saya sudah pernah mencoba kemarin kepada anak saya yang tes langsung teori. Saya bilang, Kak, kalau hafal dari surat Al-Zizal sampai Anas tak tinggal sekedar sekarang. Jawaban anak saya, tidak bisa, langsung tidak mau. Ini pilihannya adalah dia tidak mampu untuk melakukan, jadi mampu dan atau dia tidak akan melakukan. Karena cerdas, dia tidak akan mau. Nah kalau dia tidak dan terpaksa. Berikutnya hukuman dan penghargaan.
Jadi penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, Bapak. Jadi hukuman itu juga dampaknya jangka panjang. Penghargaan itu janji hadiah ya, itu juga sama ternyata, sama berdampak jangka panjang. Padahal jujur saja saya dan dengan sama-sama melakukan itu semua. Saya juga ketika mendapatkan hal ini juga kaget. Kan kaget aku. Di berikutnya, pengaruh jangka panjang dan pendeknya. Pertama, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Anak-anak, kalau kamu nggak ada tak kasih aja kamu itu. Iya, tapi dia melihat hadiahnya, pengaruhnya lagi ini. Contoh. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi lupa pada semangat dari dalam yang awalnya mungkin kalau digambarkan kita kaitkan keikhlasan itu bisa lupa, niatnya belajar malah tidak belajar gitu. Tapi niatnya juara siji aku oleh tidak bawa ini dampaknya. Kemudian jika kita mendapat penghargaan melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi lebih berfokus kepada hadiahnya, tidak pada perilaku yang kita harapkan. Kemudian penghargaan ini tidak efektif. Penghargaan ini juga merusak hubungan dengan murid, bisa merusak. Misalnya ketika kita sudah terlalu berjanji terus dan dilaksanakan, merusak. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika kita menjadikan sesuatu tapi anak sudah terlalu berfokus pada penghargaannya, kreativitas anak yang harusnya di dalam pembelajaran itu lebih luas lagi mati sendiri. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa? Karena anak lebih fokus pada penghargaan, tidak pada, makanya ketika belajar itu ini. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Anak itu karena kalau sudah terfokus pada hadiahnya, dia tidak akan berfokus kepada materi asli. Tapi yang penting saya bisa menjawab soal-soal yang tapi materi esensialnya itu. Yang terakhir, motivasi dari dalam hidup. Ini motivasinya motivasi tidak lagi dari istrinya, tidak lagi karena di sini. Kemudian hari ini saya juga di materi ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Seperti apa sih kita yang termasuk guru yang selesai? Ada 5 Pak. Guru itu bisa menjadi seorang penghukum, kita bisa juga menjadi guru yang membuat bersalah, kita juga bisa menjadi teman, kita juga bisa menjadi pemantau, kita juga menjadi manajer. Bapak Ibu diharapkan setelah mendapatkan materi saya itu kira-kira bisa bergerak ke arah pemantau atau menjadi manajer. Ya. Baik, ini contoh guru yang menghukum. Saya
Maaf ya Bu, maaf sekali. Jadi anak itu dia timbul rasa, aduh, salah saya nih, kayak gitu. Lanjutkan di bawah lagi. Yang ini posisi dari depan. Nah, Bu. Wah, sudah berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis Bu saya mau saya Bu. Kamu mau nyari kamu. Kamu udah kencang. Kok lama sih? Iya Bu, saya mau kamu tadi. Jadi biar saya kencang, tetap bantu ya Bu. Ya sudah sangat nanti lagi kali lah. Ya udah kencang lagi ya. Biar ada terlambat lagi. Bikin sudah ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sangat suas. Ibu beresin urusan aset kamu. Kamu ini ada saja. Dari 3 video ini yang saya sampaikan, ada yang pernah melakukan? Ada ya. Soalnya cenderung, jangankan bapak saya, bapak ibu guru, saya cenderung ketiga-tiganya ini sudah pernah saya alami dan saya lakukan gitu Pak. Saya pribadi sudah pernah menghukum, pernah saya memukul, pernah saya menggunakan teori, pernah saya. Yang selanjutnya ini pemantau atau pemantau. Selamat Bu. Nah ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah dulu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nanti sudah tahu konsekuensinya jam 8 hari. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jalan istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan udah sandaran untuk ketinggalan lagi ya. Baik Bu. Bapak Ibu, di posisi memantau ini kita sudah sering lakukan. Ini adalah posisi yang masih dianjurkan di dalam kurikulum berbicara. Jadi kira-kira gambaran seorang guru yang berposisi sebagai memantau atau monitor. Jadi anak itu betul dimonitor, dikaitkan dengan peraturan kelas, peraturan sekolah dan sebagainya. Yang terakhir manajer. Kalau seperti manajer yang seperti apa? Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Karen. Maaf Bu, saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Karen? Maaf Bu, saya lupa salah tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai sendiri dan orang lain ya Bu. Setuju. Jadi, apakah hal yang lain prinsip saling mengenal tersebut? Iya Bu, saya yakinnya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah kedaulatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana Anda memperbaiki masalah kedaulatan ini? Saya sudah tidak lupa tidak alas saya Bu. Baik, kalau kalian pernah di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan bisa ada teman lain? Setelah bersolat, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang ingin program kalian agar tidak terlalu bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini juga jadi dari video yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, kira-kira apa ya Pak? Saya berharap membuka apartemen awal kita. Saya juga merasa terlalu jauh sebagai pemimpin itu kadang-kadang menegur Bapak Ibu sekalian juga itu terlalu jauh dari sifat menjadi seorang manajer atau minimal menjadi
Gitu. Jadi saya berharap tahun ini dapat mengembangkan keilmuan Bapak Ibu guru nanti setelah apa namanya desiminasi. Baik, ada SPG maunya masalah. Iya, kopi break. Tetap on. Bagaimana perasaan? Oh gitu ya. Ada mungkin ada lain? Kalau mau, biar kalau boleh ambil kopi nggak apa-apa. Gitu ya. Atau begini nanti Bapak Ibu kalau SPG-nya baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Kemudian materi yang berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Jadi yang dilakukan oleh guru tadi kepada anak itu yang terakhir yang sebagai status sebagai seorang manajer itu menggunakan metode segitiga restitusi. Apa yang dilakukan segitiga? Yang pertama, menstabilkan identitas. Masih ingat tadi nggak videonya yang pertama ketika di manajerkan sudah jam berapa? Kesepakatan keyakinan sekolah kita apa? Masuk jam 7. Ini sudah jam berapa? Jadi itu menstabilkan. Jadi anak itu tidak langsung dihukum, tapi ditanya dulu alasan dasar itu namanya menstabilkan. Memvalidasi tindakan yang salah, mencari mana apa anak itu diarahkan kalau begitu apa yang sudah kamu lakukan, apa kesalahan yang dilakukan, itu validasi. Baru nanti meyakinkan. Jadi diyakinkan apa solusi dari permasalahan itu. Berarti di permasalahan itu apa namanya? Seperti video yang terakhir, diyakinkan solusinya seperti apa. Nah, dia akan bersolusi itu memperbaiki masalah alarmnya di rumah, mengingatkan yang bangunkan kakaknya dan ibu. Ini segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah melakukan kesalahan itu, anak itu masuk kembali ke kelas, ke komunitas, dan itu dengan sesuatu yang jauh lebih bagus. Seperti tadi video tadi, kalau anak itu setelah dengan status manajer, maka dia akan lebih percaya diri. Oh, saya sudah diingatkan, sudah punya solusi dari permasalahan saya, kan kira-kira. Baik. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan ada bagian dari proses perbaikan. Artinya, Bapak Ibu itu menyampaikan semua orang bisa berbuat kesalahan. Ya, betul. Semua orang itu bisa berbuat salah. Semua orang bisa berbuat salah. Kemudian atau bisa menggunakan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Mengapa? Jadi mengarahkannya ke arah yang menjadi sukses. Kemudian jangan mengkritik murid. Jadi menstabilkan identitas itu tidak boleh mengkritik yang sedang mengalami kritik. Perlambatan itu kan identitas. Kayak tadi di manajer dia langsung tersenyum. Mengajukan pertanyaan, stabilkannya membuat kesalahan sesuatu yang wajar.
memecahkan masalah itu dari mana? Tidak dari kita. Biar saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, anak-anak statusnya sudah hidup, maka murid telah siap menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Jadi kalau dia sudah sadar, oh salah saya ini, terus tindakan apa yang harus saya perbaiki? Perbaikannya apa? Salahnya mana? Contoh pertanyaan sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini? Tadi kan ada yang pertanyaan yakini. Apa sih yang keyakinan sekolah kita? Ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kita sudah sepakat apa? Kesepakatannya saya tidak peraturan. Jangan sekali-kali menyebutkan peraturan. Makanya mohon maaf, peraturan sekolah tetap boleh ada, tertulis begitu. Tapi masuk ke dalam kelas itu nanti diubah menjadi keyakinan sekolah. Kalau di sekolah, kalau di kelas itu berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas itu kan kita diarahkan buat peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, lalu terakhir hari ini ditingkatkan lagi menjadi keyakinan kelas. Gitu ya. Jadi keyakinan itu Pak membuatnya tidak berdasarkan peraturan itu di papan dulu. Jadi ditaruh dulu di bak, mana ini yang kita sepakati. Dibuat tulisan kalimat positif Pak. Saya setuju datang tepat waktu. Kalau di peraturan bunyinya murid harus datang tepat waktu pukul 7.00. Tapi kalau keyakinan tidak boleh menggunakan pemaksaan sama sekali, tapi menggunakan kalimat positif. Kami sepakat, atau kami meyakini saya bisa datang. Saya bisa datang positif. Saya bisa datang ke 7.00. Gitu. Jadi dirubah menjadi kalimat positif. Dia contohnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini kalau pada saat lalu seperti apa gambaran 12 yang ideal bagi kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Saya ingin begini Pak. Saya ingin bisa membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira gitu ya. Saya dapat membuang sampah pada tempatnya. Tidak peraturannya dilarang membuat kata dilarang tidak boleh digunakan. Karena itu kalimat baik. Saya lanjutkan, ini contoh pakai segitiga distribusi. Ini kita
garis tulis itu kira-kira anak dampak setelah kita menanganinya dengan segitiga garis tulis ini anak tidak merasa tidak merasa terguncingkan, tapi dia bisa kembali lagi kepada komunitasnya sebagaimana kebutuhan dasarnya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Saya lanjutkan ke slide berikutnya Bapak Ibu. Ini saya mengambil contoh dari teman saya Cinta Budaya tersebut karena saya di lembaga ini belum melakukan secara penuh ya di kelas 1. Jadi nanti ini menjadi referensi untuk sekolah kita. Contoh keyakinan kelas di Bapak Ibu mohon berkenan nanti menyusun di dalam cara baru keyakinan kelas itu apa? Contohnya ini peraturan ruang kelas 1, jangan jaga kerugian komunitas kita. Mari membantu apapun kita bisa, taruh kembali barang gerak yang tepat. Bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Mari lakukan yang terbaik. Contoh keyakinan, bedanya peraturan dengan keyakinan. Aku senang berbuat baik, memberikan apresiasi, membuat orang tersenyum, membereskan mainan pakai, membantu membukakan itu, menulis surat terima kasih, menawarkan bantuan, menjaga kebersihan lingkungan. Kan sama buang sampah pada tempatnya, tapi di keyakinan bunyinya juga aku senang. Jadi anak itu dibuat untuk berbuat dari dalam diri, membantu menyiapkan makanan, mengajak teman baru bermain bersama. Ini contoh keyakinan kelas 1. Kemudian contoh keyakinan kelas budaya Indonesia. Yuk cegah perundungan di kelas kita. Ini contohnya menjaga kebersihan. Contoh keyakinan beberapa contoh ya. Jadi poster-poster bisa menjaga kebersihan. Nanti dibuatkan. Mohon berkenan nanti di kelas yang baru itu anak-anak biar akan bisa buat poster 5S atau profil budaya Pancasila. Jadi sudah bertahan tadi. Tertib rapi sebelum pulang. Soalnya tahu di sekolahnya saya. Jadi begini ya, ini tertib dan rapi sebelum pulang. Jangan itu berbaris dari dalam sudah rapi dulu. Berikutnya, belajar dengan fokus, jujur dan percaya diri. Mudah-mudahan bisa ya. Kita bisa tuh. Iya. Bermain dengan sama. Ini contoh bermain dengan semua. Tapi anak-anak itu hari ini kita kan melihatnya masih bermain sendiri-sendiri dan bermain HP. Kalau bisa nanti dibuat keyakinan kalau pas waktu jam pelajaran itu HP dikumpulkan malam. Jam istirahat selama di sekolah tidak bermain. Karena kita boleh teori tapi harus pada ini contoh yang saya ingin membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kita. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, ada berapa tahu pertanyaan ini Pak? Ada pertanyaan juga ada mungkin masukan juga ya. Untuk yang pertama Bapak, ini sambil saya menyampaikan perintah. Yang saya buat yang pertama adalah dalam sudut pandang guru yang disampaikan oleh Bapak itu, alhamdulillah kita bisa menekan. Namun ada sesuatu yang sedikit keras gitu, karena beberapa tahun yang lalu kami mengikuti
PPP, jadi pendidikan profesi guru, yang mana di sini mau diharuskan ya dari PPP tentang penghargaan. Penghargaan itu dari segi pandang tadi ya, melalui pendidikan kebudayaan ini kurang sangat ya. Tetapi dalam pendidikan profesi guru atau PPP, penghargaan tersebut misalnya dianjurkan utamanya dalam pembelajaran sebagai stimulus untuk membangkitkan atau memberikan minat motivasi belajar. Jadi jadi penghargaan itu memang tidak bisa karena kita di SD apalagi TK SD. Dan kalau di SMP SMA sudah beda dengan bahasanya. Yang kedua, dalam realita kehidupan dalam mendidik anak-anak di sekolah, problem nyata yang sebenarnya menjadi tantangan kita di era globalisasi ini, yaitu dengan mengenal media sosial. Yang saya ini semua sudah tidak hanya di sekolah kota tapi di desa-desa juga. Menurut saya ini sambil kita ketika kita kaji apa sih yang menjadi masalah, settingan pikiran waktu anak, salah satunya dari media sosial. Sehingga dari karakter buat mereka konten bukan media sosialnya tapi konten negatif yang berkaitan di budaya. Kadang menyinggung tentang bagaimana adanya keburu, buat main-main seperti itu. Ini konten negatif menurut kami yang membuat emosional anak itu persepsi dan itu mendapatkan dalam perilakunya itu. Misalkan diberitahu oleh gurunya ada yang berkata tampung, betul. Kemudian hancur. Itu banyak realita yang kita hadapi, Pak. Jadi seperti sudah persepsi dengan pengaruh-pengaruh konten negatif tersebut. Nah, di sini juga mungkin ya, Pak. Tapi ada solusi juga dari yang dilakukan oleh Bapak Ridho melalui guru budaya ini, yakni dengan menstabilkan identitas, validasi, menanya, meyakinkan, anak dan negara ini. Namun dalam realitanya tidak semua murid bisa diselesaikan dengan teori dan teori prakteknya seperti itu. Bagaimana dengan murid yang punya karakter tadi yang sudah terjadi acuh, bobol, dari kampung, seperti acuh sudah itu paling banyaknya. Nah, sedangkan fokus kita itu bukan dengan satu atau dua bahkan satu kelompok murid. Ini kalau bisa seperti itu. Maka nah, fokus kita dalam satu hari itu semua murid. Contoh kita di kelas alhamdulillah SD 3 ini termasuk satu kelas 30 anak, karakternya yang berbeda banyak. Bagaimana gitu? Ini realitanya ada. Jadi banyak pakaian bersama di sini melalui teori-teori yang sudah dapat dari guru pembelajaran. Kemudian Pak menambah apa? Saya borong dulu ya. Saya borong dulu. Ngomongnya Pak. Saya paham ya. Ini mungkin sifatnya bukan pertanyaan deh, solusi saja. Jadi ulang-ulang dalam hati. Kebetulan ada momen seperti ini saya ingin menyampaikan. Dalam era globalisasi ini, mungkin ya, saya mengajak semuanya, terutama khusus untuk saya sendiri. Jadi untuk memahami, menguatkan, mengkaji nilai-nilai Pancasila. Ini perlu sekarang. Gurunya dulu. Kenapa? Ini kita sedang diuji di era globalisasi. Nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa mulai diuji. Ini tantangan kita yang dapat memfilter tantangan global ini. Sebenarnya itu masalah kita. Ini bagaimana menjadi sekarang di era perkembangan zaman ini. Lawannya itu media sosial juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada ini tanya dulu, saya jawab dulu. Terima kasih. Saya sempat ada pertanyaan begini. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ingin agar jawaban saya ini terekam
dengan baik. Jadi saya akan menggunakan tidak perlu ketikkan supaya cukup boleh. Atau mungkin ada yang bisa bantu saya? Itu mainanku, kamu ngambil dari tasku ya? Enggak, ini aku ambil dari rumah. Kan itu mainanku, ini punyaku, ini punyaku, bukan ini punyaku. Ini logo, Nana ambil mainanku. Oh ya? Sebentar, coba duduk bersama di sini. Nah, ada apa? Ada apa Mbak Ini Deva? logo, Nana ambil mainanku. Apa betul Mbak Nana? Enggak, ini aku ambil dari rumah. Bawa dari rumah. Jadi Mbak Deva juga bawa ini dari rumah. Coba dicek dulu, bawa sini tasnya. Coba dilihat, di tasnya sudah tidak ada atau masih ada? Kenapa saya? Mana coba? Alhamdulillah. Dia ternyata sama mainannya ya. Oke, Belinya sama. belinya sama. Beli mana ya kok bisa sama ya? Mungkin itu mainannya sama. Oh ya? Ternyata mainanku masih ada di tas, maaf ya Nona. Ya, Mbak Deva semua manusia itu pernah salah Mbak Deva dan pernah salah paham atau kalau bahasa Jawanya itu kecelik. Mbak Deva tadi kecelik ya berarti ya. Oke, supaya tidak terjadi hal yang seperti tadi, sebaiknya Mbak Deva harusnya bagaimana? Ini tanya dulu terus Terus ngomongnya harus baik, baik-baik. Kemudian kemudian harus harus sopan, tidak boleh tidak boleh menuduh, menuduh, tidak boleh marah-marah dan juga tidak boleh rebut berebut mainan. Jadi, kayak iya. Jadinya tadi gimana Mbak Nonanya? tadi Mbak Nona bilang ini punya Jadi marah-marah juga nggak sama Mbak Devo? Oh enggak juga, enggak marah ya tadi ya? Tahu ya kalau memang salah paham ya? iya dong. Iya dong, senyum dong. Untungnya Mbak Nona baik hati, Mbak Deva juga baik hati kan? Mantap. Saya sih tiap hari kalau Nona belum disusun kadang-kadang aja. Iya, terus Bu Viva mau tanya sekarang ya, supaya kalian itu punya banyak teman di kelas, supaya tidak bertengkar sama temennya di kelas, itu apa yang harus kalian lakukan? Baik Harus baik sama siapa? sama teman. Sama teman, terus Terus berbagi makanan, berbagi, terus terus bermain bersama. bermain bersama. Pintar. Satu lagi harus ngomongnya dengan cara yang Baik. baik-baik juga, tidak boleh asal menuduh temannya. Oke, siap? Siap. Sekarang apa yang akan disampaikan ke Mbak Nona nih, Mbak Deva? Karena Wah, pintar. Gimana caranya? Minta maaf ya. Nona minta maaf tadi sudah salah sangka. Yeay, pintar sama Mbak. Mbak Nona dimaafkan nggak? Mau mainan bareng? Mau. Mau dong. Kita mainan bareng. Nah, Oh, sekarang yuk. mantap, keren. Jangan lupa klik subscribe ya. Mantap.